Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan coba ulas ya seputar pergerakan dari Bitcoin karena memang market ini lagi sangat-sangat volatile banget. Jadi di perdagangan hari ini Bitcoin itu diperdagangkan di 22,9 ribu dolar. Teman-teman, Bitcoin di time frame daily kita masih mengalami kekhawatiran ya, karena bisa saja menjadi posisinya bisa saja terdepresiasi turun lagi. Bitcoin bisa turun lebih dalam lagi setelah kita melihat ada 6 candle merah di sini. Dan uniknya adalah level 22,6 ribu dolar ini sangat kuat dan belum berhasil untuk dijebol dari market. So far di time frame satu hari kita masih melihat potensi pada Bitcoin ini membentuk bearish flag, dan juga dari MACD ini bisa saja memberikan sinyal yang lebih buruk lagi ketika terjadi dead cross di time frame daily-nya. Cuman kita masih belum melihat terjadi penurunan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Jadi ini merupakan sebuah potensi teman-teman untuk Bitcoin kalau kita melihat dari time frame daily-nya. Nah, meskipun begitu, kita juga perlu untuk mempertimbangkan aspek-aspek lain ya. Kalau kita lihat dari indikator seperti dolar, dalam perdagangan hari ini dolar itu sudah breakout dari falling wedge di sini. Jadi ini bisa saja jadi potensi buat dolar kembali melanjutkan kenaikan teman-teman, dan ini bisa saja men-trigger Bitcoin untuk turun lebih dalam lagi dari posisinya saat ini bila mana dolar memang mengalami penguatan. Nah, tapi kita juga harus menyadari bahwa dolar ini ada posisi bearish divergence. Jadi masih dalam kondisi bearish divergence, dan kita masih belum melihat kapan dolar bakalan turun lagi. Dan meskipun begitu, kita juga masih punya kemungkinan untuk melihat Bitcoin ini bisa kembali melanjutkan kenaikan teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya di time frame 4 jamnya, sementara Bitcoin dalam kondisi yang sideways di range harga 22,6.000 sampai dengan di 23,6.000. Jadi posisinya masih sideways di level tersebut, dan ini yang harus kita jadikan concern. Kalau key support kita saat ini itu ada di kisaran 22,6.000. Bila mana level tersebut di breakdown, maka itu teman-teman hati-hati, bisa saja Bitcoin malah di bawah melanjutkan penurunan lagi, dan ya ini bisa saja menjadi posisi inverse cup and handle. Kalau kita tidak antisipasi ini, maka bisa saja membuat peluang Bitcoin itu bisa mengalami penurunan yang lebih dalam lagi teman-teman. Jadi untuk target penurunannya itu kisaran di level support di sini ada di 20,6.000. Bila mana memang cup and handle-nya confirm level 22,6.000 dijebol, maka ya itu adalah potensi target buat ya ambil short mungkin buat teman-teman yang memang trading di market futures. Dan itu sekaligus berarti sudah berhasil membreak level resistance ataupun support ya yang terbentuk dari trendline di sini teman-teman. Ini bisa memperkuat keyakinan kita bahwa bearish flag ini sangat-sangat berpotensi ke depannya. Nah, itu dari satu perspektif kalau kita melihat Bitcoin bakalan melanjutkan penurunan. Jadi ya kita bisa pantau aja level 22,6.000 itu sangat-sangat penting ya untuk Bitcoin. Kalau dijebol ya udah, itu mungkin potensinya bisa turun lebih dalam lagi, mungkin bisa sampai ke level 20,6.000. Tapi tentunya di level 22.000 ini masih ada area support, bisa aja ketahan dulu di level sana kemudian kembali melanjutkan kenaikan. Dan kalau kita lihat dari proses pergerakan daripada Bitcoin sendiri di perdagangan 2 hari terakhir ini cenderung nggak terlalu bagus. Bentar dia berhasil naik, bentar kena dam lagi, naik lagi, kena dam lagi. Jadi sepertinya memang ada tekanan seller yang kuat ya di level 23,5 ribu dolar ini, dan untuk saat ini sih masih belum bisa dijebol teman-teman. Terus kalau dari MACD sendiri ini udah histogram merah lagi. Hati-hati, bisa saja kalau salah sedikit terprosok turun lebih dalam lagi. Cuman ini masih berpotensi buat sideways dulu sih untuk jangka pendeknya.
Jadi ya kita lihat aja kemana nanti Bitcoin melanjutkan kenaikan. Jadi ini udah berangsur-angsur mulai pulih lagi setelah tadi itu sudah berhasil capai level 23.200-an. Kena dam lagi teman-teman. Jadi benar-benar rejectionnya ataupun sellernya ini sering-sering kali muncul ya. Sehingga ya pastinya membuat kekhawatiran para trader, orang yang berkecimpung di market. Dan satu lagi yang bisa kita lihat adalah indeks S&P 500 ini juga bisa dibilang sudah mengalami penguatan dalam beberapa hari terakhir dan sekarang berpotensi untuk menyentuh trendline di level 4.327. Jadi kalau kita lihat memang dia dalam posisi broadening wedge ya, descending broadening wedge, dan semoga saja indeks Amerika juga masih positif sehingga bisa men-trigger market crypto setidaknya bisa dibawa naik terlebih dahulu. Oh ya, besok mungkin ini nggak besok, cuman ini ada 12 event penting. Yang paling hot itu adalah NFP ya, jadi non farm payroll. Jadi ini penting banget eventnya untuk besok, semoga saja bisa positif sehingga men-trigger market naik. Nah ini udah mulai ada tanda-tanda kenaikan nih. Nah gimana kalau kita melihat Bitcoin dari perspektif yang lain? Tadi kan kita sudah lihat nih negatifnya. Terus apakah Bitcoin masih berpotensi buat melanjutkan kenaikan? Jadi di sini aku hilangkan dulu untuk chartnya, aku aktifin Ichimoku Cloud. Oke, kita akan pakai indikator yang berbeda untuk melihat ya seperti apa potensi daripada market Bitcoin untuk saat ini. Ichimoku Cloud sangat bisa kita pergunakan teman-teman untuk melihat kemungkinan yang terjadi di depan. Kalau kita lihat, kita akan lihat dulu dia di time frame satu harinya. Nah di sini sudah. Nah di time frame satu hari, kalau kita lihat dari Ichimoku Cloud, posisi dari Bitcoin sebenarnya cukup bagus karena dia sudah berada di conversion line. Jadi conversion line ini yang warna biru ini ya, mungkin ungu atau biru ya, itulah. Jadi dia sudah berada di atas daripada conversion line dan saat ini lagi berada di awan merahnya. Jadi ini punya kecenderungan teman-teman, kalau nanti pergerakan Bitcoin berhasil untuk tembus dari awan merah ini, maka ya tanda bahwa Bitcoin ini akan lanjut bullish, akan semakin kuat. Tentunya kita masih perlu menunggu beberapa waktu ke depan kemanakah kira-kira pergerakan dari market Bitcoin. Tadi kita sudah bahas juga kalau ada potensi terjadi dead cross, dan sementara ini memang masih cukup dekat terjadinya dead cross di MACD, cuman kita belum melihat konfirmasinya benar-benar dead cross, dan ini membuka peluang sebenarnya buat market Bitcoin masih bisa melanjutkan kenaikan. Selain itu, kita juga bisa lihat dari awan yang sudah terbentuk di depan sini ya. Ini bisa menjadi sebuah prediksi ataupun ya perkiraan kemana kira-kira pergerakan dari market Bitcoin setelah ini. Kalau kita lihat di sini dia sudah terjadi golden cross untuk span A dan juga span B-nya. Artinya adalah ketika awan merah sudah berakhir dominasinya, maka akan dilanjutkan dengan awan hijau. Kurang lebih bentuknya akan seperti ini nantinya. Jadi di sini ketika dia sudah bertemu golden cross, maka sudah waktunya peralihan awan nih, dari awan merah ke awan hijau. Cuman sekarang kita masih butuh konfirmasi dulu buat market, apakah market bakalan melanjutkan kenaikannya. Kalau yes, mungkin aja kedepannya akan mulai muncul awan hijau, sehingga ini akan semakin memberikan semangat buat market. Wah ini market bakalan masuk nih. Nah ini sisi Amerika ya kayaknya udah mulai ini ya, udah mulai ada trigger-trigger dari market. Dan ya kalau kita lihat sih dari segi volume perdagangan belakangan agak menurun karena mungkin memang masih menunggu beberapa event-event ya seperti ini, non-event ya masih banyak lah event-event yang bakalan bisa berpengaruh pada pergerakan dari market. Terus kalau kita lihat di time frame 4 jam menggunakan Ichimoku Cloud, so far sih masih cukup ada kemungkinan ya, ini masih ada awan hijau di sini, jadi mungkin masih bisa untuk kembali buat naik bila mana memang market mendukung. Cuman kita juga harus mewaspadai karena ini bisa saja formasinya seperti yang aku bilang tadi, bahwa Bitcoin ini punya potensi buat terbentuknya inverse cup and handle,
bila mana memang itu terjadi, Bitcoin turun dari level 22,6 ribu, jadi ya dia sudah bisa dibilang tembus dari awannya. Jadi ya sangat mungkin untuk Bitcoin melanjutkan penurunan lagi teman-teman. Dari 4 jam ya kelihatannya kayak gitu. Memang ini cukup berbahaya ya market saat ini. Terus kalau kita lihat dari 1 jam seperti apa? Kalau kita lihat dari 1 jam, di sini udah ada awan merah lagi. Jadi ini bisa saja menjadi tanda-tanda awal kalau jangka pendek sebenarnya kondisi dari market ini belum begitu bagus. Jadi pergerakannya memang masih cenderung sideways bisa dibilang. By the way, ini masih bisa terjadi sideways, jadi belum tentu ya, meskipun awan merah bisa aja dia turun dikit sampai ya, yang penting dia nggak sampai turun jauh di bawah dari 22,6 ribu. Itu masih sangat-sangat wajar menurut aku pribadi. Terus kalau dari pergerakan MACD di time frame 1 jam, di sini udah turun ya, jadi udah waktunya buat naik nih sebenarnya. Apakah sesi Amerika bakalan naik? Ya, pertimbangannya tentunya tadi indeks dolar seperti apa. Kalau indeks dolarnya penguatan, indeks Amerikanya pasti akan mengalami koreksi. Kalau dia koreksi, mungkin Bitcoin akan kena pengaruh koreksi lagi teman-teman. Lalu menurut kalian apakah Bitcoin bakalan lanjut mengalami kenaikan? Nah, ini di time frame daily udah muncul ya, terjadi dead cross, histogram berwarna merah, dan ini sangat-sangat berbahaya buat market. Jadi kalau memang ini benar-benar terkonfirmasi ya, kita bisa melihat Bitcoin bisa melanjutkan penurunan yang lebih dalam lagi. Dan untuk posisinya saat ini, oh ini bukan Bitcoin, ini Ethereum teman-teman. Jadi ternyata di chart Ethereum ini udah terjadi dead cross ya. Wow, dan dari Ichimoku Cloud-nya dia masih berwarna hijau. Terus juga kalau kita lihat dari Bitcoin, dia belum dead cross, cuman ada kemungkinan dead cross. Jadi ya kita harus hati-hati, waspadai aja level-level yang bisa aku sharingkan tadi. Monggo teman-teman untuk selalu dior juga, lakukan riset kalian sendiri. Kemana peluang Bitcoin, tentunya kita harus melihat dia dari sisi yang lebih luas lagi. Kalau sementara sih menurut aku peluangnya masih bisa naik, masih bisa turun. Cuman untuk kenyataannya ya biarkan market yang bekerja teman-teman. Oke, mungkin sekian aja buat pembahasan Bitcoin. Hati-hati dalam kondisi sekarang, kita masih belum aman ya, masih belum benar-benar terkonfirmasi turun ataupun terkonfirmasi naik. Jadi ya tetap teman-teman harus stay tune di market, pantau marketnya. Nanti kalau ada posisi yang bagus, yang ideal, teman-teman bisa untuk manfaatkan. Oke, sekian aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk join di komunitas kami di Telegram. Di sini kita bisa sama-sama diskusi ya tentang market kripto ataupun market yang lain. Dan ya sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. Makasih.